Hai guys, di sini aku mau membagi pengetahuan nih tentang strategi pembelajaran matematika menggunakan metode bercerita dan metode permainan. Nah, kelompok aku ada 5 orang, Feby, Dian, Rizky, Aspita, dan Rizke. Metode bercerita ada 4 poin. Yang pertama, pengertian metode bercerita itu sendiri. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar dengan cerita. Melalui metode bercerita, anak mendapat pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui cerita lisan. Selain itu, metode bercerita dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa yang anak miliki. Poin yang kedua, ada metode bercerita menurut para ahli. Yang pertama, menurut cendekia bahwa metode bercerita adalah metode yang sangat baik dan disukai oleh jiwa manusia karena memiliki pengaruh yang menakjubkan untuk dapat menarik perhatian pendengar dan membuat seseorang bisa mengingat kejadian-kejadian dalam sebuah kisah dengan cepat. Yang kedua ada dari Muslikatun mengatakan metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan dan cerita yang digunakan harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak terlepas dari tujuan pendidikan bagi anak TK. Poin yang ketiga ada tujuan metode bercerita. Melalui metode bercerita, anak mendapat pengalaman serta pengetahuan yang akan disampaikan melalui cerita secara lisan. Selain itu, metode bercerita dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa yang anak miliki, sehingga terjadi timbal balik antara pesan yang telah disampaikan oleh guru dalam bentuk cerita dengan apa yang diterima oleh anak. Poin keempat, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, melalui metode bercerita, anak dapat mengembangkan kemampuan bahasanya, dapat mengulang cerita yang didengarnya dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan kosakata dasar anak, serta dapat membantu anak dalam mengembangkan dan melatih kemampuan bahasa yang anak miliki. Yang kekurangan ada 2. Yang pertama, kemampuan kosakata dasar yang ditandai ketika anak belum berkembang sama sekali, atau kemampuan bercerita kembali cerita yang baru didengarnya. Isi cerita yang diungkapkan anak tidak sama dengan yang baru diceritakan. Yang kedua, kesalahan yang mungkin terjadi ketika anak didiknya diberikan pembelajaran yang monoton. Tentu anak akan merasa bosan, jenuh dengan pembelajaran model seperti itu. Anak akan kurang suka. Dalam metode permainan terdapat 5 poin. Yang pertama, pengertian. Metode permainan matematika adalah suatu cara atau kegiatan yang digunakan guru dalam pembelajaran yang dapat menimbulkan kegembiraan tersendiri dari peserta didik atau siswa. Namun di samping itu juga dapat menunjukkan tercapainya tujuan instruksional matematika. Tujuan ini dapat menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dalam metode permainan terdapat 5 poin. Yang pertama, pengertian. Metode permainan matematika adalah suatu cara atau kegiatan yang digunakan guru dalam pembelajaran yang dapat menimbulkan kegembiraan tersendiri dari peserta didik atau siswa. Namun di samping itu juga dapat menunjukkan tercapainya tujuan instruksional matematika. Tujuan ini dapat menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.
Yang kedua, menurut Juan Freeman atau Utami Munandar, mendefinisikan permainan sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Poin yang ketiga, ada tujuan metode permainan dalam matematika. Permainan dalam matematika bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta serius tapi santai, memperdalam penguasaan kompetisi matematika, sehingga ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk mengembangkan permainan matematika. Selain itu, permainan yang mengandung nilai-nilai matematika juga dapat bertujuan meningkatkan keterampilan, menanamkan dan memperluas konsep, meningkatkan kemampuan menemukan, memecahkan masalah. Metode ini dapat digunakan pada awal pembelajaran berlangsung sampai selesai dengan memberikan penilaian formatif dan reward. Poin yang keempat, ada manfaat metode permainan dalam matematika. Adapun manfaat dari metode permainan dalam pembelajaran matematika yaitu: pertama, timbul kesenangan dalam diri siswa untuk mengerjakan suatu bahan pelajaran matematika. Yang kedua, siswa menjadi termotivasi dan berminat untuk mempelajari matematika tanpa merasa ada paksaan. Yang ketiga, menimbulkan semangat siswa untuk bersaing dalam permainan itu dan berusaha menjadi pemenang, sehingga dapat memotivasi lain untuk memusatkan perhatian pada permainan matematika yang dilaksanakan. Yang keempat, siswa yang terlibat dalam permainan itu benar-benar dapat memahami dan mengerti dengan materi yang disajikan dalam permainan tersebut. Yang kelima, ketegangan-ketegangan dalam pikiran siswa setelah belajar matematika dapat menjadi berkurang. Yang keenam, siswa dapat memanfaatkan waktu yang terluang. Poin yang kelima, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Yang kedua, guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Yang ketiga, cerita dapat memberikan kesan mendalam dan tahan lama dalam ingatan siswa, di samping merupakan pengalaman yang menyenangkan dan sulit untuk dilupakan. Yang keempat, sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Yang kelima, membangkitkan gairah dan semangat optimisme di dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Yang keenam, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan menghayatan siswa sendiri. Yang ketujuh, memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa dan dapat menumbuhkan atau membuka kesempatan bagi lapangan kerja. Di sini juga ada implementasi ajaran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran matematika untuk membangun karakter siswa. Nah, kalian bisa baca sendiri ya.
informasi ini bermanfaat buat kalian. Makasih.